keadaan jalan sudah nggak kondusif. Takutnya kalau kita naik sepeda udah rame-rame, ada motor, ada mobil, aku takut karena aku pernah 2 kali jatuh kan gitu. Pada saat 2 kali jatuh kakiku patah, kebetulan memang pandemi jadi kerjaannya tuh jadi nggak terlalu terganggu. Gimana kalau misalkan pasti kan kita kalau pengen sehat ya sebisa mungkin ya makanannya juga dijaga gitu. Kadang-kadang makan jorok tuh masih ada juga. Kadang-kadang yang namanya pengenan gitu ya kayak bakso, kayak ketoprak masih ada gitu. Ya apalah yang menurut kita tuh sebenarnya aduh kayaknya kita kan nggak pernah tahu bagaimana mereka memasak atau gimana. Lebih bagus kan kalau misalkan kita makan dari rumah, kita yang masak segala macam. Ya kalau juicing memang dari aku kecil ibuku tuh selalu juicing. Jadi aku memang udah terbiasa namanya jus yang mau buah-buahan, mau sayuran udah terbiasa. Jadi memang pas kolaborate sama Rejuve atau dapat kerjaan seperti ini bukan hal yang sulit gitu karena memang udah habitnya udah dibentuk dan dikerjakan dari kecil dan memang dari ibu yang ngajarin juicing dari dulu. Dan ini ya mungkin bentuk kemasan seperti ini kan mempermudah aja ya gitu. Ya Allah tuh kuku panjang amat. Ya Allah gimana? Iya. Sebenarnya aku masih suka sepeda sih, kangen gitu. Cuma memang pertama sekarang kalau mau sepeda aku takut. Keadaan jalan sudah nggak kondusif. Takutnya kalau kita naik sepeda udah rame-rame, ada motor, ada mobil, aku takut karena aku pernah 2 kali jatuh kan gitu. Pada saat 2 kali jatuh kakiku patah, kebetulan memang pandemi jadi kerjaannya tuh jadi nggak terlalu terganggu. Gimana kalau misalkan dengan kondisi seperti sekarang ini terus kalau aku ada apa-apa, aku nggak mau mengambil resiko. Jadi ya kalau mau sepeda mungkin cari yang sepi sendiri aja gitu, which is sebenarnya belum ada waktu juga gitu. Terus harus mulainya tuh kalau dulu kan 5.30 tuh mulai, sekarang tuh rata-rata orang jam 5. Kalau jam 5 mulai berarti kan kita bangunnya jam 4 ya. Nah sekarang karena aktivitasnya udah sangat normal gitu, kita kadang-kadang ada kerjaan sampai malam apa. Kalau zaman pandemi sepeda itu adalah aktivitas yang sangat make sense gitu. Serunya dapat, bisa keluar sambil sepedaan, kan sepi, kerjaannya nggak ada yang kayak sekarang gitu. Jadi memang waktu itu adalah pilihan yang inilah gitu. Nah kalau tenis ya gara-gara kemarin ngeliat si Raffi sama itu tiba-tiba tenis, aku lagi di Australia, lihat-lihat ini kontennya si Vinda sama si Raffi bikin kan tiba-tiba tenis. Terus nonton tuh aku. Nonton tuh aku itu. Tadinya nggak tertarik tenis karena aku pernah tenis sekitar 10 tahun yang lalu, 2009 lah aku pernah tenis lah, sebulan gitu. Nggak kena di aku gitu, kok susah banget sih gitu. Jadi aku nggak pernah lanjutin lagi gitu. Nah kemarin lagi heboh-heboh lagi gara-gara nonton Raffi, terus aku kayak entah kenapa coba gitu Raffi aja bisa gitu kan gitu. Terus kayak Hulan aja pada bisa, terus siapa lagi Enzi gitu-gitu kan penasaran gitu. Ya udah nyobanya aku coba. Rajin juga enggak sih, cuma memang ya kebetulan sahabatku Ayu juga rajin, kita nebeng-nebeng dia aja latihan sama gurunya gitu. Dan ternyata secara endurance dan kardionya lumayan berkeringat dan secara durasi waktu tuh cuma sejam atau 2 jam. Jadi lebih memungkinkan untuk schedule yang seperti ini. Dan mulainya nggak pagi banget, kalau sepeda tuh pagi banget kan. Dan udah gitu kita nggak di lapangan yang banyak motor atau mobil lewat, jadi memang sepi. Jadi memang Jam berapa biasanya kalau tenis aku jam 6 sampai jam 8. Kak, Seminggu 2 kali sekali. kolaborasi sama Kenapa tertarik? Ya kenapa enggak ya, pertama cocok sama lifestyle-nya gitu, emang suka juicing tadi itu. Terus kedua juga ini ada misinya adalah membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bekerja sama dengan Grisana, Yayasan Grisana yang memang spesialis pengen memberdayakan atau memberikan bantuan atau pelatihan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dan menariknya kan banyak yang nggak terlalu banyak orang menaruh perhatian ke situ gitu. Jadi aku pikir
wah ini it's a good collaboration juga. Jadi aku pikir ya why not. Mungkin aku nggak terlalu bisa bantu tenaga dan fisik aku, tapi aku bisa bantu dengan platform aku, dengan platform yang aku punya, dengan ya kurang lebih tenaga itulah yang aku bisa bantu, ya senang juga sih. Kalau dari kecil kan emang menerapkan pola hidup sehat ya, tapi seiring bertambahnya usia ada perubahan pola hidup lagi nggak? Ada dong. Seperti apa? Tidurnya lebih gampang ngantuk, lebih cepat. Terus mungkin siapa yang matanya udah liatnya begini gitu. Ya namanya badan ya. Aging itu kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Mau seberapapun kita merawat, seberapapun kita berusaha untuk memperlambat penuaan, ya memang namanya aging ya aging gitu. Mungkin yang muda-muda bisa melihat udah tua ya dia gitu ya, nanti Anda juga akan ke sana kok kalau umurnya panjang ya, kalau umurnya panjang. Jadi yang menentukan kita umurnya panjang, memperlambat penuaan itu apa sih? Ya lifestyle, cara kita ngerawat diri, cara kita bikin pikiran dan hati kita itu juga balance lah. Semua itu berkesinambungan ya. Itu nanti aja, akan ada lanjutannya itu. Kalau kan mengenai positive vibes ini kan sempat ada isi ya, kita kakak sama Gading. Mungkin boleh diklarifikasi. Gading, aku jujur nggak ngerti ya kenapa ada gosip Gading ya. Kalau Gading kan udah sahabatan udah lama, temenan udah dari dulu. Kalaupun ada pacaran pasti kalian juga udah tahu duluan lah. Pasti kita kemana-mana gandeng-gandengan lah, kita udah muncul as a couple gitu. Tapi kan memang Gading bisa dibilang temen udah lama ya. Jadi kayaknya kita lucu aja. Ini Ding dari mana nih gosip gitu. Aku juga bingung. Mungkin kemarin kan sempat ke Jepang bareng ya. Gitu ada project bareng lah, kerjaan gitu. Jadi ya Gading kan emang temenan, jadi Ding foto yuk, kita bikin konten apalah gitu. Sebenarnya nggak ada niat untuk kesannya gimana, cuma ya memang bikin aja gitu kan. Sama Vincent juga, sama Desta juga, cuma orang kan mikir Desta, Vincent udah punya bini gitu, jadi nggak terlalu gimana gitu. Tapi sama Gading yang sama-sama single, jadi kayaknya orang ya biasalah shipper-shipperan gitulah. Nah, Gading kenal berapa lama? Dari kapan? Gading mungkin udah 10 tahun 15, oh no, dari 2007 kali ya. Dari 2007 kali aku udah kenal, udah lama banget. Sahabat melihat Gading itu kayak seperti apa? Gading tuh orangnya baik ya, dia tuh sangat baik, sangat menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lah ya. Orangnya juga sangat perhatian lah gitu. Sama temen tuh caring gitu, jadi memang makanya temennya tuh banyak ya dia, dan orangnya fun banget gitu. Deket dia tuh makanya jadi seru aja gitu kan, rame orangnya ya, rame orangnya dan rame krunya gitu. Entourage-nya juga banyak gitu, dari fotografer, video, asisten, adiknya, manajer. Dia satu orang yang ngejaga dia tuh ada 5 orang gitu. Gue bilang, Ding lo gila ya, mantap. Kamu itu kan pasti sudah banyak dikenal. Termasuk orang memilih dalam di ekspor media sosial nggak sih? Berita-berita yang sebenarnya menurut kamu? Di media sosial ya gitu. Ada kan orang yang overthinking atau gara-gara berita ini. Terus kamu termasuk juga nggak sih memilih gitu? Aku sih biasanya kalau di sosial media yang aku cari tuh video-video lucu, video-video binatang yang lucu-lucu, terus udah gitu quotes, terus motivasi, bagaimana memotivasi diri lah gitu, dari motivator ya yang udah kita tahu lah. Terus udah gitu biasanya informasi-informasi tentang politik, ekonomi, bisnis gitu-gitu yang aku cari, yang memang informasinya itu kadang-kadang kita udah nggak baca koran ya, kadang-kadang masuk ke portal berita juga jarang gitu. Jadi aku pilih portal account-account yang memang berbicara misalkan fakta gitu, terus atau konten kreator yang berbicara tentang lingkungan, tentang kayak Nes Daily, tahu kan Nes Daily gitu, 1 minute Nes gitu. Terus atau ada satu orang
yang ngebahas tentang kejadian-kejadian yang baik di dunia gitu. Misalkan ini ada berita bagus nih, New Zealand sudah nggak boleh lagi nih impor sapi misalnya di ini karena pengaruhnya terhadap lingkungan gini. Jadi kebijakan pemerintah gitu. Jadi banyak informasi-informasi itu contoh ya, itu nggak usah dikutip sih. Jadi maksudnya banyak berita-berita yang kayak gitu-gitu yang aku cari account-accountnya gitu, kayak misalkan ekonomi gitu, terus apa tuh big alpha lah gitu-gitu yang kayak gitu. Juga nggak sih gara-gara salah satu postingan atau gimana? Apa sorry? Overthinking gitu. Overthinking gara-gara salah, karena kan ada beberapa orang-orang sekarang kadang begitu ya, apalagi yang Ya makanya sih sebenarnya harus dipilih-pilih ya apa yang di follow dan apa yang mau dibaca gitu. Ya kalau dibilang ada overthinkingnya ada juga sih, kadang-kadang kayak waduh ada apa gitu, jadi kayak kita kepikiran. Tapi then ya kita lihat lagi tuh rekan-rekan yang lucu-lucu tuh, ada suka binatang-binatang yang aneh-aneh lah atau quotes-quotes aneh, ya kita post-post itu aja lah. Soal isu yang bareng gading ini overthinking juga gak sih? Hah? Soal isu bareng gading ini overthinking juga gak sih? Enggak lah. Ngapain? Kan lucu itu. tadi Lucu. bahas woman alphabet gitu, tadi kakak sempat bahas woman alphabet gitu, bagaimana sih kakak sebagai Woman alphabet? alpha Alpha. woman gitu, Kenapa? Alfabet A B C D F G H I J D. woman alpha gitu, bagaimana sih kak, kakak tuh tentang bagaimana caranya gitu menjadi ini Gini, menjadi seorang perempuan alpha itu nggak bisa dibuat. Itu memang udah ada dari bawaan ya. Dan biasanya memang ya ada orang yang alpha, ada yang beta. Memang secara karakter dan pembentukan dari dia kecil, ya secara karakter sudah terbentuk. Ya, kita tinggal tahu aja, oh kayaknya gue dominan nih, kayaknya gue orang yang apa ya, yang nggak bisa diatur gitu. Gue yang harus mengatur, gue yang harus memimpin. Tipikalnya seperti itu, ya udah kita embrace aja gitu. Kita ya sampai ya, harusnya.